Udah ya, boleh. Udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam pemirsa warahmatullahi Akademik TV wabarakatuh. di belahan dunia manapun Anda berada sekarang, dunia nyata atau dunia tidak nyata, ya terserah lah ya, karena kita berada di ruang maya. Pada malam hari ini adalah malam yang teristimewa karena saya ditemani oleh salah seorang pakar sekaligus redaktur atau pimpinan Akademik TV. Banyak yang bertanya kepada saya, Akademik TV itu channel apa gitu. Kebetulan kita malam ini bersama dengan saya manggilnya Bapak Ustadz atau apa nih Mas ya, tapi karena saya biasa manggil beliau ini Pak Opi. Minta Pak Panggil Opi seperti apa aja. seperti apa saja ya. Oke, Pak Opi, Apa saja. untuk menghilangkan apa ya, bukan kehausan, kalau kehausan kayak di padang pasir gitu ya, untuk melenyapkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu, minta Pak Opi untuk menjelaskan apa sih Akademik TV itu, Iya, iya, iya. terus visi dan misinya ke depan itu seperti apa. Silakan Pak Opi. Iya, iya, ini kan pertanyaannya untuk melenyapkan. Kalau saya mencoba memakai kosakata Melayu itu untuk berambuskan pertanyaan Khusus gitu ya. Sehingga tak ada yang bertanya lagi gitu kan, udah jelas dalam sehingga pikirannya itu tidak ada ada gitu ya. tidak ada yang bertanya lagi, sehingga kita clear gitu kan, tinggal terus maju, bergerak dan berkarya. Tapi intinya begini pemirsa sekalian, bahwa Akademiks TV ini, Akademiks ya harus ada S-nya itu. Jadi kebanyakan juga pemirsa-pemirsa kita yang baru itu kadang-kadang mereka hanya menyebutnya akademik saja, padahal kita Akademiks, ya ada S-nya. Itu yang harus dicatat pertama, bahwa Akademiks TV ini kita create sedemikian rupa sebagaimana yang Anda nikmati sekarang ini. Semuanya berawal dari hal yang dari pembicaraan yang sederhana saja, di mana kita kaum akademisi ini, terutama yang di Riau dan Riau Kepulauan, di Kepri, di Riau, ini mencoba untuk memiliki suatu wadah lah, atau kita sebut sebagai suatu forum yang bisa menyerap aspirasi dan membentuk inspirasi bagi rekan-rekan semuanya, kaum akademisi yang ada di sekitar Riau dan Kepulauan Riau, bahkan nasional secara umum, di dalam hal yang sifatnya saintifik dan akademis, serta sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang, tidak hanya bagi kaum akademisi saja. Jadi langkah atau pembicaraan awalnya seperti itu, sederhana saja. Kita bikin suatu wadah, di situ kita coba tampilkan hal-hal yang sifatnya saintifik akademis, karena begini, kerisauan yang terjadi di antara rekan-rekan semua adalah, terutama setelah lockdown yang terjadi, pendidikan pandemi ini yang mengakibatkan lockdown, lalu sebuah sekolah ditutup, semua kampus ditutup, lalu proses belajar mengajar melalui online. Nah, itu kegelisahan yang terjadi adalah pertama ketidaksiapan kita terhadap teknologi yang ada, sehingga masih gagap teknologi lah semuanya, yang kemudian mulai belajar untuk beradaptasi dengan teknologi, lalu terciptalah pembelajaran online yang terjadi sekarang ini. Yang kedua, bahwa ternyata pengaruh dari dunia maya ini luar biasa. Dan bertambah lagi kegelisahan kita terkait dengan konten-konten yang ditampilkan di YouTube, yang banyak sekali sekarang itu konten-kontennya tidak mendidik. Kita tahulah ada K-pop lah, kemudian anak-anak sekarang hal-hal yang sifatnya prank-prankan itu,
kemudian konten-konten yang apa ya, Hiburan tapi tak mendidik gitu kan. hiburan tidak mendidik. Dan itu yang Hiburan digandrungi oleh remaja. ya kita perlu hiburan, cuman hiburan yang ada sesuatu yang bisa diambil, ada nilainya. Itu kalau kita pakai istilahnya yang almarhum yang Habibie itu yang selalu beliau sampaikan itu nilai tambah gitu, atau added value itu yang tidak ada. Kalau dulu kita lihat dunia lawak lah misalnya, atau dunia hiburan, mengedukasi, kita ingat dengan apa namanya, grup-grup lawak yang ada yang legendaris itu, mereka melucu, mereka membuat kita tertawa, tidak hanya melalui kata-kata yang memang lucu, tapi juga dengan gesture-gesture mereka. Cuma di situ ada makna yang kita ambil, ada makna yang kental tentang kehidupan, tentang apa namanya, tentang kehidupan berumah tangga, kehidupan berjiran, bertetangga dan lain sebagainya. Nah sekarang itu konten-konten yang di YouTube itu kan saya nggak ngerti untuk mengilustrasikannya, seakan-akan suatu hal yang tidak mampu untuk kita ungkapkan. Tidak ada nilai edukasinya, tidak ada nilai apa namanya, tidak ada nilai sosialnya, bahkan melanggar nilai-nilai sosial seperti yang kita lihat, prank-prank yang apa namanya, menyakitkan, menghina sesama manusia dan lain sebagainya. Nah itu dari hal-hal segitulah yang membuat kita harus punya ini, kita harus bergerak sebagai kaum akademisi untuk membuat suatu wadah di mana di situ kita tampilkan apa namanya, konten-konten yang ilmiah, santai tapi ilmiah. Kita tampilkan di situ konten-konten yang mendidik, santai tapi mendidik. Santai konotasinya negatif, tapi tidak negatif ya, tidak sepenuhnya negatif, tetapi kita ingin membuat bagaimana orang itu tertarik dengan suatu atmosfer yang tidak tegang, suatu atmosfer yang tidak formal, tapi di situ ada nilai added value-nya. Nah itulah sehingga kita yuk dengan kawan-kawan untuk akademisi yang ada, yuk kita bikin wadah itu di YouTube yang bisa diakses oleh semua orang dan di mana saja dan kapan saja, sehingga bisa setidaknya menyaingi lah konten-konten yang dalam tanda kutip uneducated, bahkan uncivilized tadi itu, kalau saya bisa katakan. Itu paling tidak latar belakangnya seperti itu. Ya simpel saja, tidak ada hal yang istilahnya untuk membangun opini yang demikian atau menggerakkan ini, enggak, tidak sampai segitulah. Murni sebuah gerakan untuk mengedukasi masyarakat. Mengedukasi, karena kita orang akademisi yang suka atau memang terbiasa mengedukasi, sehingga inilah wadah yang non formalnya. Kalau di kampus atau di sekolah kan formal. Di sini kita non formal, santai, bersahaya, kemudian mengalir begitu saja, tetapi value-nya itu jelas di situ. Kira-kira begitulah. Sampai saat ini narasumber kita masih amat sangat terbatas sekali ya, Popi ya. Kemarin ada Rocky Gerung, ada Pak Abdullah Mahua, Profesor Dedi Mulyasana, Profesor Abdurrahman Ginting, pakar sejarah Pak Raja Muhammad Yamin, dan ada beberapa orang. Dan kita berharap sekali rekan-rekan akademisi dimanapun berada untuk bisa hadir di channel Akademik TV ini, karena kita ke depan akan membuat satu program bukan hanya jangka pendek ya, tapi ada jangka menengah, ada jangka panjang. Mudah-mudahan bahkan kita sudah berpikir bagaimana ini menjadi sebuah yayasan ya, yang insya Allah akan legal sifatnya. Jadi setidaknya memang langkah-langkah yang sudah diambil sejauh ini dalam kurun waktu setengah tahun ini memang kita serius ya, walaupun tadi awalnya hanya
Iseng, hanya ya iseng atau iseng ya. omongan Mengisi kedai waktu kopi, luang lah gitu ya, mengisi waktu luang. mengisi waktu luang, tetapi kemudian kita mencoba ini menjadi suatu yang sifatnya serius, sehingga betul-betul matang lah. Jadi banyak nanti kita akan tampilkan beberapa konten-konten yang bervariatif, dan juga tentu dengan support daripada narasumber dan istilahnya link-link kita yang ada, channel-channel kita yang ada terkait dengan informasi, penyediaan informasi, penyediaan hal-hal yang untuk dinaikkan di dalam channel yang ada ini, dan juga bagaimana kemudian channel ini juga menjadi channel yang memiliki legalitas yang jelas, sehingga bisa dipertanggungjawabkan, kontennya kita bisa menjawabkan secara akademis, secara saintifik, dan kemudian juga pemirsa juga menikmatinya juga dengan rasa penuh tanggung jawab lah. Karena kan dunia maya ini ya sekarang kan dunia maya itu banyak hoax-nya, itu banyak kabar burung, banyak hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Benar. Nah, kita tidak mau terlibat dengan itu. Tentu kita ingin sesuatu yang karena niatnya baik, tentu segala sesuatunya harus dilakukan dengan baik sehingga outputnya juga akan baik. Ya begitulah pemirsa sekalian, niat baik kami semoga menjadi sesuatu yang berharga di tengah kehidupan kita yang dalam hal politik carut marut, dalam hal ekonomi udah gak jelas, kemudian dalam hal sosial budaya juga terancam oleh budaya-budaya dari luar, dan dalam hal pendidikan juga yang ya harus kita akui bahwa pendidikan kita menurun, dan kita takut dengan adanya pandemi, dengan sistem pembelajaran sekarang ini kita akan kehilangan satu generasi ke depan karena mandeknya sistem pembelajaran, belajar dan mengajar yang terjadi di kita. Moga-moga channel ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk itu semua. Menginspirasi setiap orang, siapapun. Inspirasi, itu penting. Inspirasi penting karena apa? Inspirasi adalah suatu hal yang tidak bisa datang begitu saja. Inspirasi itu harus dipancing. Inspirasi itu harus dicari. Inspirasi itu harus diciptakan. Inspirasi itu harus digalakkan. Dan inspirasi itu harus didorong. Nah, jadi tidak serta-merta dia ada. Oleh karenanya, ya inilah kita mencoba. Ini salah satu cara atau metode kita untuk menggapai inspirasi itu ya seperti ini. Karena kan kita manusia biasa hanya sampai pada taraf inspirasi. Lain halnya dengan para nabi atau rasul atau kekasih Allah, itu kan lebih daripada inspirasi. Mereka mendapatkan wahyu yang kemudian itu sifatnya divinity yang udah absolut ya. Nah, kalau kita ini hanya mencapai inspirasi, dan itu memang harus didorong, harus digali sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nah, inspirasi itu cara-cara itulah yang dicoba oleh kita melalui channel Akademi TV ini, sehingga bisa memancing dan merangsang inspirasi untuk timbul selalu di dalam detak jantung kehidupan kita masing-masing. Demikian saya kira, Pak Sudirman. Dan selain daripada channel YouTube, kita juga punya website ya, Kopi. Ya, ada website. Ini bisa diakses di sini nanti. Di bawah ini diakses, silakan Anda catat dan silakan untuk menyumbang tulisan-tulisan. Nah, siapa saja yang memiliki tulisan atau suka menulis, kami buka peluang, tinggal kirim aja ke kita. Tapi tetap dalam sortiran ya. Ya, tetap harus kita sortir, harus kita edit, sehingga sesuai dengan agar terhindar sistematika yang ada di kita, yang kita terapkan, ada standarnya tentu, karena sekali lagi bukan main-main ya, kita serius, ada standar penulisannya, ada sistematika penulisannya, dan juga ada etika penulisan jurnalistik yang kita terapkan, sehingga tidak ada plagiasi di sana, kemudian
tidak ada hal-hal yang sifatnya sara atau bagaimana sejenisnya, dan tapi terbuka untuk semua untuk menyumbangkan tulisannya. Ya selagi itu memang saya garis bawahi memiliki value dan mampu menginspirasi kepada orang lain. Itu silakan, itu websitenya memang baru ya, belum begitu lama. Baru sekitar 1 bulan ya, 1 bulan. Tetapi sudah banyak tulisan-tulisan juga, cuman masih dalam intern kita ya, maka kita undang ini pemirsa dimanapun Anda berada dan apapun latar belakang Anda bisa menulis, silakan menulis, percaya apa diri saja ya, dan apa saja tulisannya, cerpen, puisi, apa saja. Kalau tak ada menunya sementara di situ, nanti kita akan buatkan menunya. Nanti kita atur ya. Atur. Tulis apa saja, dan apakah Anda dari masih sekolah di SMP atau SMA atau masih kuliah, ada puisi atau cerpen, silakan, nanti kita edit, kita bantu dengan pengeditannya sehingga menjadi lebih baik tampilannya. Pokoknya jangan khawatir, kita akan bantu untuk itu tampil di kita. Dan juga nanti hal yang sifatnya yang lebih pure scientific seperti artikel-artikel ilmiah yang nanti akan kita bikin website yang memang di situ ada jurnal ilmiahnya yang kita akan terbitkan secara reguler per edisi di dalam 1 tahun berapa kali. Cuman itu jurnal ilmiah, itu nanti Pak Sudirman nanti akan bikin itu dengan baik, sehingga siapa saja yang memiliki artikel ilmiah bisa tampilkan dipublish di situ sebagai dalam bentuk jurnal ya, electronic journal. Nah ini penting ini bagi kaum akademisi, bagi guru-guru juga demikian. Ini penting bagaimana kita melahirkan tulisan-tulisan yang ilmiah dan ditampilkan, dipublish di jurnal-jurnal elektronik. Karena memang suatu hal yang sangat ironis ya, miris sekali, kita bangsa yang besar, bangsa yang sebenarnya lebih educated kita daripada negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini. Dulu Malaysia belajar di kita, mereka ngirim orang-orangnya untuk kuliah di kita. Singapura juga demikian. Sekarang ironis. Nah, apalagi di dalam hal penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah yang terbit di jurnal-jurnal internasional, itu Indonesia, sangat ketinggalan. Berapa ranking? Rankingnya udah ranking sedemikian lah, karena perbandingannya aja, kalau di Singapura itu judul tulisan ilmiah yang ditulis itu hampir 150.000 judul tulisan ilmiah di Singapura, 150.000. Di Malaysia 60.000 tulisan ilmiah per tahun. Di Indonesia 13.000. 13.000. Jauh sekali. Jadi kita bahkan mungkin kita di bawah Vietnam kayaknya. Di bawah Thailand, masih di bawah kita, masih kalah. Jadi istilahnya adalah bahwa kita besar tapi kecil. Nah, padahal dulu kita macan gitu kan, katanya macan. Nah, sekarang kucing. Jadi kucing. Jadi itulah kita siapkan wadahnya tapi untuk awal ini di situs yang di bawah ini yang tadi Anda lihat di bawah ini, academics.web.id ini tulisan-tulisan yang belum untuk jurnal ya. Nanti yang untuk jurnal ada sendiri, nanti dibikin 2021 oleh Pak Sudirman, nanti akan diterbitkan itu. Nah, jadi untuk yang sementara ini silakan nih, adik-adik yang masih SMP, SMA, adik-adik yang masih kuliah, silakan Anda belajar menulis dan tulisannya kita publish. Nah, itu kan rasa kebanggaan itu kalau tulisan kita dibaca oleh orang secara luas gitu kan, itu enak sekali. Salah satu kenikmatan yang dirasakan oleh seorang penulis adalah ketika karyanya itu dipublish dan dibaca oleh orang. Bahkan ke depan kalau memungkinkan Academics TV akan memberikan semacam intensif lah.
Ya, tulisan yang layak, insentif yang insentif. tentu kita akan klasifikasi ya, tulisan yang layaknya jika memang pada hakikatnya kita tidak hanya sekedar apa namanya everything for free, tidak. Nah, jadi nanti dalam prosesnya kita tentu akan menghargai karya siapapun, dan penghargaan itu tentu kita akan sesuaikan dengan kekuatan yang ada di kita. Yang penting intinya kita akan menghargai itu dalam bentuk insentif-insentif, penulisankah dan lain sebagainya, dan juga nanti dan juga narasumber ya, narasumber yang berdialog dengan kita akan berikan insentif, tapi tentu dengan kekuatan kita yang ada, karena berdasarkan misi dan visi kita tadi itu, bahwa kita memang niatnya adalah betul-betul pure akademis, betul-betul pure keilmuan, sehingga sejatinya di situ kan tidak ada jual beli di situ ya, tapi tentu di sini kita akan usahakan untuk mengadakan insentif untuk menghormati karya sesama. Saya kira demikian, Pak Sudirman. Jadi terkait dengan pengembangan banyak nanti kita lakukan. Banyak, ada radio juga, kita dalam tahap pengembangan, academics, radio gitu kan. Kan ada sekarang ada channelnya Academics TV. Website alhamdulillah udah jalan. Jurnal ilmiah kita sedang rancang, radio Academics juga kita sedang rancang, bahkan penerbitan buku juga kita akan upayakan di tahun 2021 ya, tahun depan. Academics sudah bisa menjadi penerbit. Jadi para kaum akademisi atau siapapun lah yang ingin menerbitkan bukunya sudah ber-ISBN ya, untuk di-ISBN kan gitu kan, kita akan bantu prosesnya ya. Jadi dari proses layouting, editing sampai nanti penerbitan ISBN-nya, nomor ISBN-nya, sampai nanti proses pencetakannya, semua kita akan upayakan itu semua. Ini sebuah cita-cita besar dan cita-cita yang luar biasa. Intinya kita ingin membuat sebuah rumah yang all in lah untuk akademisi, guru, di mana di situ para akademisi dan guru bisa memanfaatkan rumah ini untuk apa saja. Ya, untuk pelatihan-pelatihan yang terkait dengan penelitian, untuk upgrading sumber daya manusianya juga, untuk upgrade guru-guru, dosen-dosen, atau bahkan untuk kepentingan atau keperluan akreditasi. Sebenarnya kita juga akan sudah siap itu. Dan kita sudah siap. Sumber daya kita ada gitu, yang bidang ahli ya, di bidang akreditasi sekolah kita bidang ahli di bidang akreditasi sekolah kita punya, ahli di bidang akreditasi kampus universitas kita punya, sekolah tinggi kita punya, sehingga all in kita bikin rumah rumah yang bisa dimasuki oleh kaum akademisi, kaum guru, dan bisa diambil apa saja di dalamnya untuk kepentingan bersama. Kita siapkan itu. Kadang-kadang butuh ya, apalagi kalau dalam akreditasi itu kan butuh pendampingan. Kita nggak sebut kata konsultan lah, tidaklah. Konsultan mungkin konotasinya terlalu bisnis, tapi pendampingan lah. Nah, pendampingan untuk akreditasi sekolah, akreditasi kampus, ya kita punya ahlinya dan kita siap untuk bergerak di situ. Tinggal dimanfaatkan aja sebenarnya. All in kita coba sediakan untuk kaum akademisi dan kaum guru di Indonesia ini, tidak hanya terbatas di Kepri atau di Riau saja. Untuk semuanya kita coba. Dan juga bagaimana kita bisa mencerdaskan bangsa, bagaimana kita bisa menyiapkan bersama-sama generasi ke depan, dan bagaimana kita juga bisa meningkatkan potensi diri masing-masing melalui rumah yang kita bikin, yang kita sebut dengan Academics TV ini. Insya Allah pemirsa, insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Jadi para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, mohon doanya bantu kami dengan subscribe, like,
share, dan tonton juga video-video yang ada di nonton video-video ada, semuanya full ilmu, semuanya full akademik ya, akademis, semuanya full, tidak ada yang apa namanya sia-sia, tidak ada yang sia-sia ya. Walaupun durasinya panjang 1 jam, itu tidak ada yang sia-sia, detik per detik itu pasti ada manfaatnya, yakinlah. Jadi subscribe, dan jangan hanya subscribe tapi pencet lonceng ya, lonceng sehingga notifikasi. Jadi ketika ada video baru atau konten baru itu Anda ternotifikasi, Anda ternotified di situ sehingga Anda bisa tahu ada yang baru. Karena apa ya, program-program yang ada seperti Scholar Table itu udah puluhan Scholar Table kita lakukan. Udah 100 lebih itu, udah 100 video. Dari sekian banyak Scholar Table itu tidak ada satu pun Scholar Table yang sia-sia, sifatnya tidak ada. Apalagi Semara Budaya, di mana kita menggali jejak-jejak sejarah-sejarah yang kita sebagai generasi yang udah umur segini aja banyak yang tidak tahu, apalagi generasi-generasi baru tidak tahu sejarah itu. Nah, itu kita ungkap di dalam Semara Budaya. Ada juga Islamic Life, di situ hal yang sifatnya keislaman. Kita gali tentang ilmu-ilmu Islam, kita gali tentang fenomena-fenomena keagamaan di situ. Yakinlah video-video yang ada yang udah ratusan di akademis TV ini 162 ya. 100 sekian lah, pokoknya banyak puluhan itu, hampir 180-an. Yakinlah semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada nilai, semuanya ada ilmu di situ, dan tidak, saya yakin berapalah artinya kuota yang dihabiskan untuk 1 jam jika dibandingkan dengan ilmu yang akan kita bawa sampai akhir hayat nanti. Daripada Anda nonton prank-prankan yang nggak jelas, nonton hiburan yang nggak jelas, tentu kita lebih manfaat ini. Walaupun kita butuh hiburan, kita tetap butuh hiburan. Tapi tidak mesti kita nonton hiburan yang kemudian membuat kita menjadi orang yang kosong ya, tertawa kosong dan tidak ada artinya. Tentu itu yang kita hindari. Dan paling tidak dari semangat ini kan kita bisa membimbing tuh anak-anak kita. Kita bisa membimbing generasi-generasi kecil-kecil ini untuk jangan terlalu habiskan kuota untuk K-pop, jangan habiskan kuota untuk prank-prank, jangan habiskan kuota untuk yang artis-artis yang nggak jelas itu, makan-makan yang nggak jelas, challenge-challenge yang nggak jelas itu tidak ada gunanya. Lebih baik mereka kuotanya dihabiskan untuk hal-hal seperti ini. Jadi untuk anak-anak juga nanti akan kita bikin kontennya itu. Ya, kita bikin kontennya sehingga ada tontonan untuk anak-anak, juga ada bimbingan-bimbingan belajar nanti, misalnya itu ada, kita coba klasifikasi misalnya dalam mata pelajaran matematika kelas 4 SD misalnya. Kita lihat mana soal matematika atau bagian matematika kelas 4 SD yang sering dijadikan pertanyaan atau yang berat bagi siswa kelas 4 SD. Nah, konten itu kita tampilkan sehingga anak kelas 4 SD bisa nonton itu. Mana konten matematika kelas 6 SD yang menurut anak kelas 6 SD sering ditanyakan kepada gurunya, kita tampilkan di situ sehingga mereka tinggal nonton saja. Mirip-mirip dengan tetangga kita lah yang ada ruang-ruangnya itu gitu, yang punyanya Mas Menteri itu kan ya. Atau apa, saingan kita inilah, saingannya Mas Menteri itu. Kita bikinnya seperti itu, tapi lebih spesifik lagi. Mana yang betul-betul dibutuhkan, ya sering ditanyakan oleh siswa, nah itu yang kita tampilkan. Kadang-kadang kan dalam matematika itu 1 bab sampai 10 bab, ada beberapa bab yang memang sulit banget bagi siswa. Bab-bab yang lain itu gampang semuanya. Yang sulit itu yang kita tampilkan, yang gampang-gampang itu nggak perlu lagi gitu kan, nggak perlu lagi. Nanti kita bikin itu dengan tentu dengan tenaga-tenaga yang qualified ya untuk itu. Insya Allah kita akan bikin. Baik, para pemirsa, terima kasih atas waktunya Pak Direktur juga. Terima kasih atas waktunya. Saya Sudirman Anwar dari Studio 2 Indragiri.
Dan saya Sofiandi dari Studio 1 Batam Kepri mengucapkan terima kasih perhatian Anda dan selalu nonton Akademik TV. Subscribe, loncengnya, like, dan komen ya. Ini komen nih, setiap ada video di komen aja. Sehingga juga jika ada hal yang kurang dari kami, kasih komennya di situ. Nah, sehingga kita kami bisa memperbaiki diri. Oke, terima kasih. Kita akhiri dialog singkat kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.